teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 7. Di sini kami akan menjelaskan materi statistika mengenai ukuran variasi dan konsep ukuran variasi. Nah, lanjut ke materi yang pertama. Ukuran variasi ini terdiri dari range, simpangan rata-rata, dan simpangan baku. Nah, saya akan menjelaskan mengenai range. Range itu apa sih? Jadi, range itu adalah jarak atau selisih dari nilai-nilai ekstrim yang terdapat pada perkumpulan data, teman-teman. Artinya, selisih antara nilai tertinggi atau X-max terhadap nilai yang terendah atau X-min pada suatu kumpulan data. Nah, range itu kita bisa lihat di sini rumusnya yaitu X-max diambil X-min, di mana X-max adalah nilai terbesar dan X-min adalah nilai terkecil. Langsung saja kita ke contoh soal. Di sini teman-teman bisa baca, yaitu hitunglah jangkauan data dari data berikut. Ada 60, 70, 50, 40, dan 30. Langkah pertamanya teman-teman adalah mengurutkan data dari yang paling kecil terlebih dahulu. Di sini kita bisa lihat yang paling kecilnya dari 30, lanjut 40, 50, 60, dan 70. Setelah mengurutkan data, kita bisa lihat 30 adalah X1, 40 adalah X2, 50 adalah X3, 60 adalah X4, dan 70 adalah X5. Nah, sehingga dihasilkan, karena range atau jarak ini rumusnya adalah X-max dan X-min, di mana X-max adalah nilai terbesar dan X-min adalah nilai terkecil. Nilai terbesar yang kita urutkan tadi yaitu X5, yaitu 70. Dan nilai yang paling kecil itu adalah X1, yaitu 30. Jadi 70 diambil 30 sama dengan 40. Nah, gampang ya teman-teman. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Vicky Arman. Di sini saya akan menjelaskan simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata atau deviasi mean merupakan nilai dari rata-rata jarak antara nilai-nilai data menuju rata-ratanya. Fungsi dari simpangan rata-rata itu sendiri adalah untuk menunjukkan seberapa jauh nilai data yang mana menyimpang dari nilai rata-ratanya. Dan simpangan rata-rata dibagi menjadi dua, simpangan rata data tunggal dan simpangan rata data kelompok. Simpangan rata data tunggal rumusnya sebagai berikut, di mana yang dijelaskan SR sama dengan simpangan rata-rata, X sama dengan mean, XI sama dengan data ke I, N jumlah data. Dan untuk simpangan rata-rata data kelompok, rumusnya sebagai berikut, yang dimana dijelaskan SR sama dengan simpangan rata-rata, FI sama dengan frekuensi ke I, X sama dengan rata-rata, XI sama dengan data ke I, N sama dengan banyaknya frekuensi. Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan materi tentang simpangan baku. Simpangan baku ini sendiri terdiri atas dua bagian. Yang pertama, simpangan baku dengan data tunggal, dan yang kedua, simpangan baku dengan data kelompok. Simpangan baku dengan data tunggal juga terbagi atas dua. Yang pertama, bila data yang dianalisis merupakan data populasi, maka rumus yang digunakan adalah akar dari sigma N 1 sama dengan 1 dikalikan dengan X1 dikurang dengan rata-rata kuadratkan dibagi dengan N. Namun, bila data yang dianalisis merupakan data sampel, maka rumus yang digunakan dengan menambahkan N kemudian dikurangi dengan 1, sehingga menjadi akar dari sigma N1 sama dengan 1 dikalikan dengan X1 dikurang rata-rata kuadrat per N dikurang 1. Soal simpangan baku data tunggal. Tentukan simpangan baku dari sekumpulan data 60, 50, 30, 40, dan juga 70. Maka untuk yang pertama kali yang harus kita kerjakan adalah mencari rata-rata dengan menjumlahkan banyaknya nilai dibagi dengan banyaknya data. Maka hasil yang didapatkan adalah 5. Kemudian untuk mencari simpangan baku, karena ini merupakan
data sampel, maka kita menggunakan rumus merupakan data sampel, yaitu akar dari sigma X1 XI dikurang rata-rata kuadrat dibagi dengan N dikurang 1. Maka untuk selanjutnya kita akan menjumlahkan seluruh data dengan dikurangkan dengan rata-rata, kemudian dikuadratkan dan dijumlahkan. Jumlah yang kita dapatkan adalah 1000 dibagi dengan 4, maka 1000 dibagi 4 sama dengan 250. Akar dari 250 adalah 15,81, sehingga SB atau simpangan baku dari soal berikut adalah 15,81. Yang kedua, simpangan baku dengan data kelompok. Ini juga terbagi atas 2, di mana bila data yang dianalisis merupakan data populasi, maka rumus yang digunakan adalah akar dari sigma N1 sama dengan 1 dikalikan dengan FI dikalikan dengan XI dikurang rata-rata atau X kuadrat per N. Yang kedua, bila data yang dianalisis merupakan data sampel, jadi rumus yang digunakan dengan menambahkan N dikurangi 1, sehingga rumusnya adalah akar dari sigma N1 sama dengan 1 dikalikan dengan F1 dikali dengan X1 dikurang rata-rata kuadrat per N dikurang 1. Untuk contoh soal dari simpangan baku dengan data kelompok dapat kita lihat seperti yang sudah tertera di tabel. Maka hal yang harus kita lakukan adalah untuk mencari nilai tengah. Kemudian setelah mencari nilai tengah, kalikan frekuensi dengan nilai tengah yang sudah didapatkan, kemudian dijumlahkan. Untuk mencari rata-ratanya, kita akan menjumlahkan nilai tengah dikali dengan frekuensi tersebut dibagi dengan banyaknya data. Maka hasil yang didapatkan untuk rata-ratanya adalah 65,1. Sehingga untuk mencari simpangan bakunya, kita akan menggunakan rumus yang sudah dijelaskan, dan hasil yang didapatkan adalah akar dari 243,065, maka hasilnya adalah 15,59. Maka simpangan baku dari data kelompok yang sudah dikerjakan adalah 15,59. Nah teman-teman, sekarang kita akan lanjut ke materi berikutnya, yaitu konsep ukuran variasi. Nah, konsep ukuran variasi ini terdiri atas varian, koefisien variasi, dan angka baku teman-teman. Pengukuran variasi atau penyimpangan ini merupakan suatu ukuran yang menunjukkan tinggi rendahnya perbedaan data yang diperoleh dari rata-ratanya teman-teman. Fungsinya untuk apa sih? Ya, fungsinya ini untuk mengetahui luas penyimpangan data atau suatu homogenitas dari data tersebut teman-teman. Tadi di materi pertama kita udah belajar nih mengenai range, simpangan rata-rata, dan simpangan baku. Oleh karena itu di materi ini akan dijelaskan mengenai varian, koefisien variasi, dan angka baku. Langsung saja, ukuran variasi. Ukuran varian atau measure of variation atau sering disebut dengan istilah ukuran penyimpangan memiliki arti, yaitu ukuran ini menyatakan seberapa banyak nilai-nilai yang berbeda dari data tersebut teman-teman terhadap nilai-nilai pusatnya, atau bisa dikatakan bahwa seberapa jauh sih penyimpangan nilai-nilai ini dari data nilai pusatnya. Nah, setelah nilai varian diperoleh, maka selanjutnya nilai tersebut akan diakarkan teman-teman untuk mendapatkan kembali nilai asal dari variabel tersebut. Nah, varian ini juga dibagi menjadi 2 rumus, yaitu untuk varian data tunggal dan varian data berkelompok. Teman-teman bisa lihat di sini, rumus yang digunakan untuk varian data tunggal yaitu sigma X diambil nilai rata-rata hitung dalam suatu populasi, nah dikuadratkan lalu dibagi jumlah total data. Nah, itu dia adalah rumus dari varian data tunggal.
Lalu varian data kelompok bagaimana? Varian data kelompok yaitu S2 di sini atau varian sampel sama dengan sigma F. F itu adalah frekuensi setiap kelas, teman-teman. Dikurung X atau setiap nilai data, dan X bar yaitu rata-rata hitung dikuadratkan lalu dibagi N diambil 1. N itu adalah jumlah total data. Jumlah total datanya diambil 1, teman-teman. Nah, langsung saja kita masuk ke contoh soal, teman-teman. Nah, contoh soal ini, jika diketahui tinggi badan dari mahasiswa adalah sebagai berikut, di sini kita bisa lihat tabelnya, ada tinggi badan mahasiswa dan frekuensinya, teman-teman. Hitunglah varian dari data di atas. Kita analisis dulu, kita harus menggunakan rumus apa. Karena ini adalah data berkelompok, makanya kita harus menggunakan data berkelompok untuk mencari variannya, teman-teman. Nah, di sini sebelum itu kita harus membuat tabel penolong. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada XI dan FI. XI itu adalah datanya, teman-teman. Nah, FI adalah frekuensi. Nah, selanjutnya XI dikali FI yaitu 153 dikali 3 sama dengan 459. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan mencari XI diambil X bar kuadrat. Nah, X bar ini dapat dari mana sih? X bar itu teman-teman ingat ya, adalah rata-rata. Jadi, hasil yang tadi yang kita kali XI dikali FI itu kita jumlahkan semuanya dan ketemulah angka 3458. Nah, 3458 ini dibagi sama keseluruhan atau jumlah total dari frekuensi yaitu 21. Jadi 3458 dibagi 21 sama dengan 164,67. Nah, ini XI diambil X bar kuadrat yaitu XI-nya 153 diambil X barnya 164,7 dikuadratkan. Hasilnya akan menjadi 136,19. Nah, seperti itu, teman-teman. Nah, yang selanjutnya adalah FI. XI diambil X bar kuadrat. Nah, FI ini dikalikan, jadi yang tabel sebelumnya ini dikalikan sama frekuensinya. Jadi 136,19 itu dikalikan 3, jadi 408,57. Nah, seperti itu. Dicari semua sampai sudah selesai dihitung. Nah, kita jumlahkan. Jadi nanti ketemu angka 1216,69. Nah, jadi yang tadi kita temukan nih di tabel pembantu ini yaitu angka 1216,69 dibagi N. N-nya ada berapa? 21. Diambil 1 jadi 20. Jadi 1216,69 dibagi 20, teman-teman, sama dengan 60,83. Jadi varian dari data tinggi badan mahasiswa di atas adalah 60,83. Seperti itu, teman-teman. Perkenalkan, nama saya Vicky Arrohman. Di sini saya akan menjelaskan koefisien variasi. Koefisien deviasi standar disebut juga koefisien variasi. Koefisien variasi mempunyai peranan sangat penting dalam hal membandingkan variasi dari kelompok data dengan variasi dari sekelompok data yang lain. Apabila makin kecil koefisien variasinya, maka datanya semakin homogen. Jika semakin besar koefisien variasinya, maka data semakin heterogen. Rumus yang digunakan dalam koefisien variasi sebagai berikut, yang dimana dijelaskan O sama dengan standar deviasi, X sama dengan nilai rata-rata X, V sama dengan O per X dikali 100%. Dan di sini juga ada ukuran penyebaran relatif, A koefisien range atau KR. KR sama dengan L
kurang S per L tambah S, di mana L merupakan nilai yang tertinggi, S merupakan nilai yang terendah. B. Koefisien deviasi kuartil atau QD. Rumusnya yaitu QD sama dengan K3 min K1 per K3 plus K1, di mana K3 kuartil 3, K1 kuartil 1. Dan C. Koefisien deviasi rata-rata, yang dimana dijelaskan AD sama dengan deviasi rata-rata, X sama dengan rata-rata. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Priskana Shombing. Di sini saya akan menjelaskan mengenai skor baku. Skor baku adalah suatu perubahan yang dipergunakan untuk membandingkan dua jenis keadaan atau bahkan lebih. Skor baku yang lazim dipergunakan adalah Z-score. Dengan rumus yang digunakan adalah Z sama dengan XI dikurang X per S. Ada beberapa kegunaan skor baku, diantaranya yang pertama, digunakan untuk mengamati perubahan nilai kenaikan, nilai penurunan, variabel, atau suatu gejala dari rata-rata. Yang kedua, apabila makin kecil angka bakunya, maka semakin kecil pula perubahan variabel tersebut dari rata-ratanya, begitupun sebaliknya. Yang ketiga, jika suatu nilai Z mengukur dengan seberapa simpangan baku dari sebuah pengamatan, maka nilai tengah terletak di atas atau di bawah. Yang keempat, karena tidak pernah negatif, maka nilai Z yang positif mengukur beberapa simpangan baku dalam letak suatu pengamatan di atas nilai tengahnya. Sedangkan nilai Z negatif mengukur beberapa simpangan baku letak suatu pengamatan di bawah nilai tengahnya. Contoh soalnya, hasil tes kesehatan dari para peserta tes diketahui rata-rata tinggi badan adalah 160 cm dengan simpangan baku sebesar 20 cm dan rata-rata berat badan mencapai 50 kg. Dengan simpangan baku 10 kg, hitunglah skor baku dari seorang peserta tes dengan tinggi badan 185 cm dan berat badan 65 kg. Nah, di sini penyelesaiannya yang pertama kita akan mencari tinggi badannya, di mana Z sama dengan XI dikurang X per S. Diketahui bahwa XI-nya adalah 185 dikurang dengan X-nya adalah 160 dibagi dengan S20. Maka hasil yang didapatkan adalah 1,25. Yang kedua, untuk berat badannya dengan rumus yang sama, di mana XI-nya adalah 65 dan S sama dengan 50 dibagi dengan S sebesar 10. Maka hasil yang kita dapatkan adalah 1,5.